Puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada berkumpul di tempat ini. Ini minggu ketiga saya ada di Amerika Serikat. Pertama saya datang dari Indonesia ke San Francisco dan melayani di sana di beberapa gereja. Ada gereja orang Amerika dan orang Filipina Amerika. Karena dulu saya pernah melayani orang-orang Filipina di kota Manado, jadi saya diundang mereka dan setelah itu saya ke New Jersey dan minggu yang kemarin saya tiba di New Hampshire. Dan ini kali kelima saya menyampaikan firman Tuhan di East Coast ya. Kalau di San Francisco mereka memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani Tuhan, itu luar biasa karena kami adalah hamba Tuhan. Saya seorang pendeta penuh di Gereja Bethel Indonesia, asalnya dari kota Manado, tapi saya juga adalah seorang misionari yang dilantik pada tahun 2013 di Korea Selatan. Ya. Dan kami melayani Tuhan di beberapa negara, ada di Australia, di Turki, di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, of course, dan di Amerika hari ini. Coba bilang kiri kanan, jangan tegang. Tadi pas waktu saya masuk, saya ketemu dengan Bapak Maramis dan dibilang bahwa di sini kalau khotbah dual language. Saya tidak persiapkan itu sebenarnya, tapi tadi saya langsung siap di situ, so okay, no problem, kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Kata Paulus kepada Timotius seperti itu. Amin. Hari ini kita akan buka firman Tuhan dalam Alkitab kita, yang bawa Alkitab, yang bawa Alkitab seperti ini, yang bawa kitab suci, tab suci, font suci, ya, Holy Bible, Holy tab, holy phone, yeah, it's up to you. But anyway, you need to open your Bible, ya. Don't open anything else, ya. Jangan buka Facebook, jangan buka YouTube, jangan buka yang lain. Please. Mari kita lihat dalam kitab Markus 5. Mark 5, 21 to 43. Ya, panjang ya. Tapi kita akan lihat ada beberapa ayat saja. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita mulai baca ayat yang ke-22 dulu. Ya. 22 dan 25. Ya. 22 dan 25. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca bersama saja. Pertama ayat yang ke-22, Markus 5, 3, 2, 1. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-25. 3, 2, 1. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, so di sini yang ada dua kejadian yang akan kita lihat di sini. There's two different things happening here according to the Bible. Actually, I'm praying while I'm sitting, Lord, please, because they just informed me that I need to speak English in here. So I'm preparing to open my Bible. Supposed to be I speak about give thanks. Yeah, I've been speaking about give thanks last week actually, but because I think I just need something new today. Ya, jadi hari ini saya ingin hal yang baru dan karena ini sudah saya doakan sejak beberapa hari. So, apa yang menjadi kebutuhan jemaat di tempat ini, Tuhan? So, di sini kita akan lihat. So, title daripada khotbah saya adalah Hope and Faith in God. Coba bilang Hope and Faith in God. Jadi harapan dan iman kita hanya kepada Tuhan, ya, hanya kepada Tuhan. Coba bilang kiri kanan, kamu berharap pada Tuhan. So kita lihat di sini bahwa kalau kita baca dalam kitab Lukas 8 ayat 49 dibilang begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat. Ya, dia ini adalah one of the rules of the synagogue on that time. Ya,
Jadi Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat, dan dalam bahasa Inggris dia bilang one of the rules of the synagogue. Jadi dia salah satu yang memerintah di situ, yang mengatur di situ. Ya, berarti orang yang punya head yang bagus lah gitu ya. Ya, saya kalau melayani di perguruan tinggi, saudara susah sekali kalau mau melayani orang yang punya banyak heads, yang punya banyak title, betul? Coba kita speak to, hello brother and sister, you need to be like this. Hey, dare you to talk to me? Yeah? You don't know who am I. I am a bachelor of theology, master of theology, doctor of theology, and many heads. Saya sekolah, saudara. Saya sekolah pertama theology, kedua IT. So I have a bachelor degree of IT, of computers, and bachelor degree of theology, and bachelor degree of economic. I have master degree of theology, computer, and magister of arts. I have a doctor degree in theology, missiology, and doctor honoris causa. That's a really honor to have it in the education world. Tapi itu tidak menjamin saya itu bisa masuk surga. So I have a right to talk with them. So you also, no matter how many heads you have, but if you not repent, you not change your life following Christ, read the Bible and do it. Not just only stop in reading. Jangan cuma berhenti baca Alkitab. So you need to do the words of God. So ketika kamu ada masalah, ada proses, ada tantangan, sama seperti kepala rumah ibadat ini. Ketika dia ada masalah, dia nggak pakai heads-nya, dia nggak pakai pengetahuan teologinya untuk gimana seketika anak saya lagi sakit kritis. The only one daughter he has. Lagi kritis. Maybe he already tried a lot of things to do to save his daughter. Only one daughter. Maybe he used his knowledge to help his daughter to save her, come back in life. 1 month before I fly to US, saya just have a surgery. Saya baru di operasi di lambung saya. According to the specialist said, Pak, Bapak harus pengobatan 3 bulan baru Bapak bisa melanjutkan aktivitas. Saya bilang, Doctor, I'm sorry. I need to go to US. Can I? Say, oh, wait a minute. We need to do some observation, waiting. Next week you need to come back, so I will check. Say, okay. So I go back home. I just raise my hands, Lord, if your will for me to go to US, I will be healed before I go to US. And then 1 week before I come to US, I come back for checkup. So the doctor put a camera, goes through my throat and check everything. 1 month ago, my throat and my stomach, all is red. It means like a wound inside. So I need an intensive care. Saya butuh pelayanan intensif yang betul-betul harus berobat dengan baik. Tapi 1 week before I come here, the doctor just shocked. Pak, everything okay? So you see on the camera. I say, praise the Lord. Kalau bukan Tuhan tidak ada yang dapat melakukan. So sama seperti kepala rumah ibadat ini, Yairus, dia puluhan tahun saudara. Kalau kita belajar teologi orang Yahudi yang menjadi kepala rumah ibadat itu bukan cuma 10-15 tahun dia belajar. Saya ada di university lebih daripada 20 tahun. I learn a lot of things. And that makes me aware that I don't know everything. Orang bingung, kenapa pastor kok sudah puluhan tahun di university kok merasa masih banyak belum tahu. Iya, justru karena saya belajar saya sadar. Ternyata banyak hal yang saya belum tahu. Yang jadi masalah ada orang yang belum pernah belajar atau belajarnya masih sedikit, sok tahu. Kalau tegur sama dia bilang, saya juga belajar. Emangnya cuma kamu yang baca Alkitab? Jangan sombong kamu. Kebalik, dia yang sombong dia bilang orang jangan sombong. Ada kan yang begitu?
Saya nggak tahu. Yang pasti di gereja sini tidak ada. Di gereja lain ada. Iya, saya pernah ketemu saudara. Saya melayani di suatu tempat, ya di kota Manado. Dan selesai saya khotbah, ada seorang bapak datang pada saya dan bilang begini. Hei, pastor itu pinter khotbah ya. Tapi kita mau tanya, pastor enggak perlu bicara Alkitab sama saya. Saya lihat sama dia, saya bilang, oh iya. Dia tanya, pastor berapa kali baca Kejadian sampai Wahyu? Saya bilang dulu waktu saya sekolah teologi pertama, 1, 2, 3, hampir 4 kali. Kalah, saya sudah 7 kali. Jadi kalau pastor mau khotbah sama saya, tunggu dulu, saya lebih tahu dari kamu. Jadi pastor, saya bilang, ini orang Kristen yang di tempat ibadah menyala-nyala di luar berasap-asap. Ada yang begitu toh. Ada kan yang begitu. Dulu saya begitu saudara. Saya drugs addict. I've been in the really difficult situation. I'm orphan. Saya tidak punya orang tua. Saya met my mom when I was 11. And they just say, she's your mom. She already freeze on the bed. You know what the meaning of freeze on the bed? Pass away. Already die. Baru saya sadar, kenapa kalian bawa saya ke mama saya pas dia sudah meninggal? Saya berjumpa dengan papa saya umur 23 tahun. Hanya 2 minggu ketemu. 4 kali. Dalam 2 minggu itu. Kali yang kelima, mereka call saya. Saya bilang, I know what's happened because God already told me that he passed away. Saya ketemu papa saya. Cuman hampir 4 jam kami punya waktu dalam 2 minggu itu. Dan dia meninggal. Saya datangi tempat di mana mereka tinggal, papa saya tinggal. Saya lihat dari jam 2 sore sampai jam 6 sore, mereka menangis tidak buat apa-apa. Orang itu cuma terbaring kaku di lantai. Saya tanya, kenapa kalian tangisi orang yang sudah mati ini 4 jam tidak buat apa-apa? Papa mati tidak bilang-bilang. Jadi orang mati harus bilang. Terus saya tanya, kenapa harus bilang? Karena orang tidak ada doi. Ya, karena tidak ada uang. Terus akhirnya mereka bilang, tapi syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah kirimkan hambanya. Pendeta Michael Bolong untuk mengurus, membiayai papa kami. Saya bilang, haleluya. Orang ini kaya, sukses dulunya, tidak mau mengurusi saya. Tapi waktu mati, dia minta saya yang tanggung. Karena di Manado kalau orang meninggal itu sama mahal dengan orang menikah. Saya angkat tangan, Tuhan bilang begini, kamu mau mengampuni dia kan? Dulu kan sebelum kamu ketemu dia, kamu mau bunuh dia. Kamu belum bertobat, kamu cari, kamu mau bunuh orang ini. Karena kamu kepahitan sama dia. Kamu mau cari dia di mana? Dan dia sudah tahu saya cari dia, mau bunuh dia. Makanya dia lari. Sekarang ini, kamu kan bilang mau mengampuni. Ternyata forgiveness is not only a words. Forgiveness is a doing. Do something. Kamu bisa ngajarkan teori tentang forgiveness, tentang pengampunan. Tapi kalau kamu tidak bisa berbuat, hey Petrus, 1 kali kamu ya, sudah sekali kamu buat salah sama saya ya. Tuhan bilang sama saya harus mengampuni kamu. Oh iya, tapi jangan 2 kali. Ada banyak orang begitu. 2 kali Petrus keseleo. Petrus sudah 2 kali. Ingat baik-baik Petrus, jangan 3 kali. 3 kali kau buat kesalahan sama saya, jangan berjumpa dengan saya tidak mau melihat kamu. 3 kali akhirnya Petrus buat lagi. Dia bilang, Petrus oke kalau begitu. Ya, kamu buat lagi. Sekarang saya buat aturan. Kalau kamu pergi ke GBI Betani, saya pergi ke GBI yang lain. Titik, tidak pakai koma. Di mana kamu berada, saya nggak akan ada di situ. So akhirnya, Petrus tetap ada di Betani. Si Yohanes pergi ke tempat yang lain. So you know what happened? 1 kali akhirnya, Petrus dipanggil Tuhan. Yohanes juga dipanggil Tuhan. Tiba-tiba Yohanes sedang dalam line in. Menuju pintu sorga. Pasti bagi giliran Yohanes. Malaikat panggil, Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes, yes. Praise the Lord. Your name is written on the book of life. Please enter. Sedang, wow, haleluya. Biasa orang kalau masuk sorga begitu kan. Tipikalnya, wow, haleluya. Masuk. Baru 1 langkah Yohanes mundur. Malaikat, sorry, saya mau tanya sesuatu. Apa?
Petrus di dalam? Tidak. Kebetulan Petrus already there before you come. Wow. So I already promise. Saya tidak akan ada di tempat di mana Petrus berada. Jadi akhirnya Yohanes pergi kemana? Saya tidak mau jawab itu. So sometimes people seperti itu. Orang mau ikut Tuhan cuma suka enaknya saja. I want to follow you Jesus, but you bless my life. So how about if Jesus just let you facing all the situation? Bagaimana kalau Tuhan izinkan semua situasi, perkara, masalah, tantangan yang kau doakan belum dijawab Tuhan? So do you still want to follow God? I've been facing that. Sama seperti Yairus ini. So he never, give up. He knows there is someone that can heal and save his daughter. Dia tahu ada seorang yang namanya Yesus. Karena dia punya iman sama Yesus. Ya. Ada dua kejadian di situ. Pertama Yairus, kedua perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Have a blood issues for 12 years. She already spent a lot of money. All she has. And empty already. Looks like no answer. Tidak ada jawaban. Tuhan kenapa seperti ini? Ada orang berdoa begini, Tuhan saya kan sudah berdoa sungguh-sungguh. Sudah sekian tahun saya melayani Tuhan. Why these things happen to me, God? I've been facing that time. Anak saya yang kedua, my second son, diagnosed blood cancer. Sama seperti perempuan pendarahan ini. My wife and me crying. Cry out to God. Why, Lord? Please heal our son. We cry week after week, month after month. Nothing happened. Ada suara di telinga saya bilang begini. You've been in the ministry for more than 20 years, almost 30 years. Saya pernah berdoa orang sakit, sembuh, sakit kronis. Orang mati bangkit. Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri. Mujizat itu terjadi. So why? Kenapa Tuhan tidak buat ini kepada anak saya? Seakan-akan hopeless. Karena itu saya bicara tentang pengharapan dan iman kepada Tuhan. Sama seperti Yairus dan perempuan sakit pendarahan ini. Kalian tahu kenapa mereka datang pada Yesus? Kalau kita baca, ya, di sini dia bilang begini. Karena mereka mendengar kabar tentang Yesus. Mereka sudah dengar siapa Yesus itu. Mereka sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Orang buta melihat, orang sakit sembuh, orang kusta sembuh. Orang mati pun dibangkitkan. So mereka punya iman. So how many of you have been in the church for many years tapi tidak punya faith? So kalau ada orang bilang, Pak sakit ya berdoa. Oh, pendeta ini sembarangan. So tahu-tahu so begini, cuma berdoa-berdoa. Cuma berdoa-berdoa. Emangnya cuma berdoa? Harus pergi ke sini. Iya, tapi kita doakan. Pendeta so datang 10 kali berdoa tidak sembuh-sembuh. Ngapain? Pendeta begitu nggak ada kuasa. Kenapa? Akhirnya cari pendeta lain. Pak, soalnya itu pendeta itu doakan anak saya sudah 10 kali nggak sembuh-sembuh. Saya lihat Bapak pemakaiannya luar biasa karunianya. Tolong dong Bapak doakan anak saya. Pas sudah doakan dengan gemetar-gemetar, tahu gemetar. Pulang. Nggak sembuh lagi. Akhirnya dia mulai kepahitan. Pendeta semua itu tidak berkuasa. Akhirnya dia dengar. Ada itu opak di sana. Dia cuma ambil air 1 gelas. Dia kumur. Dia sembuh. Ya ini orang goblok. Saudara tahu itu orang pintar kan namanya. Berarti orang yang pergi ke orang pintar, orang bodoh. Ya kan? Betul tidak? Ya tahu, orang paranormal suka pergi ke paranormal. Berarti orang-orang itu orang abnormal. Ya. Akhirnya pergi. Itu om lagi. Tidak sembuh. Itu rugi 2 kali. So tidak sembuh kena ludah lagi. Iya kan? Pulang ke rumah, bawa. Masih sama. Tapi Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Dia tahu, dia dengar tentang Yesus. Sama juga. Jadi saudara, kalau pernah ngalamin itu, gak sendirian. Ada perempuan yang pendarahan 12 tahun juga pernah ngalamin itu. Dia sudah pergi ke semua tempat. Sudah bayar banyak uang. He spend a lot of money. Ya, untuk buat dia bisa sembuh. Tapi akhirnya dia dengar kabar tentang Yesus. So that's why I want to say,
bahwa Yesus satu-satunya yang sanggup menjawab semua pergumulan dan doamu. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Yesus satu-satunya. Ya, when there is no hope. Sama seperti Yairus dan perempuan ini. Saudara tahu, dalam perjalanan Yesus mau pergi ke rumah Yairus. Ini perempuan datang dan dia bilang begini, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa dia datang pada Yesus untuk menjamah jubahnya? Karena dia sudah mendengar kabar tentang Yesus. Saudara, Bible say in Romans 10:17, faith come from hearing, hearing by the words of God. Jadi kamu dengar firman dulu, saudara. Jangan dengar gosip. Gosip tidak akan membawa kamu kepada keselamatan. Gosip hanya membawa kamu kepada perselisihan. Ya, kepada pertikaian, pertengkaran. Dengar firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menyelamatkan. Saya punya khotbah tentang namanya firman Tuhan, kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 berkata, pada mulanya adalah kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Dia berkata dalam kitab Yohanes juga, bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Kalau kau dengar firman kebenaran, kau akan dimerdekakan. Hari ini kau sakit, kau pasti sembuh. Kemarin saya seperti mau meriang. Saya berdoa di kamar. Terus ada sisanya, aduh bahaya ini, bagaimana mau khotbah besok. Saya bilang, saya percaya pasti sembuh. Dan tadi pagi saya bangun, saya merasa kesembuhan. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan kita itu Jehovah Rafa. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Sama seperti perempuan pendarahan dan Yairus. Sementara dalam perjalanan sudah ketemu lagi dengan si perempuan 12 tahun sakit pendarahan belum sembuh, akhirnya dia sembuh. Sementara itu baru mau sampai di rumah Yairus, orang-orang sudah datang. Yairus, gak usah susahkan Yesus. Anakmu sudah mati. Ketika saya berjumpa dengan dokter pertama, spesialis pertama, dokter itu bilang begini, dokter itu teman saya, teman baik saya. Pastor, ya, your son sakit leukemia. And dia gak mau bilang, dia cuma, and ya, we hope bisa sembuh. Saya dengar kabar itu. Saya pulang ke rumah, saya bilang ke istri saya, dan dia menangis. Ya biasa kau perempuan begitu, Pak. Saya juga terharu dengan itu. Saya bilang, Tuhan, oke. Akhirnya satu saat, saya bilang begini sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan anak saya mau tetap melayani Tuhan. Saya memilih untuk melakukan ini. Saya nggak mau marah sama Tuhan. Karena Tuhan tidak sembuhkan anak saya. Saya bilang ke istri saya, so how about you? Apakah kamu mau mengasihi Tuhan? Kalau anak kamu tidak disembuhkan. Dia nangis, dia lihat saya. Dan saya bilang, percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Akhirnya, Tuhan membawa saya untuk bilang begini. So you stop crying. Now give thanks to the Lord. Saya mengucap syukur. Satu pagi saya dibangunkan Tuhan pada jam 3 subuh. Tiba-tiba saya mulai mengatakan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus, haleluya, thank you Jesus. 4 jam, mungkin ribuan kali saya sebutkan itu. Tidak ada kata yang lain selain haleluya dan terima kasih. Ternyata dalam ucapan syukur ada kuasa. Sebenarnya saya mau khotbahkan itu tadi, tapi kita cuma sentil sedikit. Selesai berdoa jam 7 pagi, kira-kira jam 7:30 saya di teks oleh satu keluarga yang saya layani. Selama 6 tahun mereka berpisah. Dan ketika mereka suaminya ikut dalam pelayanan dengan saya, dia dipulihkan. Dia sudah punya pasangan sendiri, istrinya sudah punya, tiba-tiba mereka dipulihkan. Dan mereka mau beri diri untuk dibaptis. Jadi mereka teks saya, Pastor, kami ready today. Kami mau beri diri kami dibaptis. Wah, saya ambil anak saya yang sakit leukemia ini. Saya bilang, oke, boy, kamu mau ikut? Oke. Dia umurnya 4 tahun waktu itu. Dan anak ini adalah pendoa bagi keluarga kami. Sampai hari ini. Bahkan saya pernah ulang tahun. Di rumah lagi berlutut mau didoakan para pendeta.
Saya rasa ada jemaat Tuhan luar biasa. Ternyata difoto oleh teman saya. Saya pikir ada pendeta yang menjamah saya. Ternyata setelah saya lihat fotonya, anak saya yang jamah saya. Seperti ada urapan luar biasa. Anak umur 4 tahun. Anak itu juga yang sakit leukemia. Dan saudara tahu, saya pergi selesai membaptis keluarga ini. Tiba-tiba selesai membaptis saya dihubungi oleh Prodia. Lab di mana anak saya ambil darah untuk di check up. Atau Prodia telepon. Pak, hasil lab anak Bapak sudah ada. Oh, saya pikir nanti besok. Oh enggak, ini agak cepat. Oke, thank you. Saya pergi. Ambil itu. Sementara pergi mau ambil hasil lab tes, blood test anak saya. Dokter spesialis yang menangani anak saya telepon saya. Pak, apakah hasil labnya sudah ada? Saya bilang, ini on the way saya ambil. Oke, kalau begitu saya tunggu ya. Dokter kan nanti malam buka. Enggak, ini saya tunggu sore ini. Wih, luar biasa Tuhan. Saya bawa hasil lab itu ke dokter. Ada 2 bundle envelope saya taruh. Kasih ke dokter, dokter buka. Sementara dokter buka, dia catat, saya nggak ngerti apa yang dia catat. Saya cuma bilang, haleluya Tuhan. Haleluya, dokter lihat saya, ini Bapak kenapa ya? Kok haleluya, haleluya. Ya. Karena kan haleluya sekarang kalau di Indonesia, ada beberapa ustadz bilang itu apa? Mantra. Ya itu mantra orang Kristen. Dia nggak tahu kita punya guru itu Yesus Kristus. Ya, makanya saya kalau di pelayanan penginjilan, saya orang misionari, pergi pelayanan. Saya pernah pergi ke pelayanan pedalaman, ketemu AK-47 dan bendera Tauhid. Dan ada beberapa orang yang kumpul, lagi duduk bersila di Sulawesi Tengah. Karena saya adalah koordinator departemen misi di pelayanan kami di Hosana Ministries. Tapi saya pikir saya mau mati hari itu, ternyata masih hidup. Makanya saya ada di sini hari ini. Anyway, dokter lihat saya, dia bilang, Pak, iya, apa yang Bapak khawatirkan sudah dilewati. Saya tanya, Dok, what? Apa yang Bapak takutkan sudah dilewati? Apa dokter bilang yang jelas menurut pemahaman kita yang awam kesehatan ini? Anak Bapak sembuh dokter. Iya, wow, luar biasa. Dan dokter bilang begini, Pak, dari 1000 anak, hanya 1 kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Dan itu pun karena mujizat. Saya tahu itu karena Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus. Jadi gak peduli seberapa berat pergumulan hidup kita. No matter how great, how big your problem and situation you face. The Bible says, the spirit who live in you is greater than the spirit who in this world. Roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. So jangan tinggalkan Yesus kalau ada apapun yang terjadi. Kalau kau sedang lagi hadapi masalah, situasi, tantangan, pergumulan, ingat saja Tuhan Yesus baik bagi hidupmu. Amin. So kita harus tahu kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Itu Alkitab berkata di dalam kitab Tawarik, sebab dia baik maka bersyukurlah. Bukan karena keadaan kita baik-baik saja kalau kita bersyukur. Bukan nanti ulang tahun baru kau bersyukur. Bukan nanti kau dipromosi Tuhan baru kau bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Bukan pada waktu-waktu tertentu saja. So every day, every time, in all things, Bible said. Ya, jadi saudara, perempuan sakit pendarahan ini, karena dia punya pengharapan dan iman pada Tuhan Yesus, dia sembuh. Tuhan gak jamah dia saudara. Alkitab bilang bukan Tuhan Yesus yang menjamah dia. Alkitab bilang dengan imannya, pengharapannya dia bersusah payah datang pada Tuhan. Dan dia bilang dalam hatinya, asal ku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Sama dengan kita hari ini. Mungkin lagi dalam pergumulan. Kau datang ke gereja nangis-nangis. Nobody knows your situation, your problem. Tapi saya cuma bilang, Tuhan, saya mau datang beribadah pada Tuhan. Saya mau muji Tuhan. Waktu pertama kali saya bertobat, saya seorang anak gangster. Ya preman. Saya cuma punya 1 celana, robek-robek. Saya bawa aliran punk ke Manado. Saudara, semua celana saya. Jadi orang pikir, oh ini punk. Jadi jahit di sini, dia enggak tahu cuma itu celana panjang saya punya. Karena robek-robek saya jahit-jahit dari dalam tampal kain. Dia pikir, gaul sekali itu. Bro gaul memang punk, mantap. Dia yang tahu cuman itu celana saya. Jadi kalau dia robek saya tampal dari dalam jahit.
Dia kelihatan gaul. Dia tidak tahu cuman itu yang saya punya. Saya bertobat datang pada Tuhan. Naik ke satu gereja. Masuk di satu gereja. Di depan pintu masuk ada usher konselor seperti tadi. Shalom, biasa begitu. Happy Sunday, happy Sunday. Ini pas dia lihat saya mau masuk. Dia bilang, dek, tunggu dulu. Tunggu di situ. Kenapa? Saya gondrong. Alis saya ini belang-belang. Anting dari sini ke sini. Ya. Celana seperti itu pakai sendal suntung karena saya nggak punya. Sendal jepit, saya nggak punya sepatu. Pakai kaos dekil. Saya di jamaah Tuhan saya mau bertobat. Secara supranatural saya berjumpa dengan Yesus. Dan saya mau datang pada Tuhan di gereja itu. Mereka bilang, dek tunggu dulu. Minggir dulu. Saya tunggu, kenapa mereka tidak izinkan saya masuk ke gereja itu. Tapi saya tunggu, akhirnya sudah mau mulai ibadah. Semua sudah masuk. Dek, sini, ikut saya. Dia taruh saya di ujung belakang sana. Kau duduk di sini diam-diam ya. Dia pikir saya teroris. Tapi di kursi paling belakang itu saya angkat tangan memuji menyembah Tuhan. I don't care. Karena saya mau cari Tuhan. Saya gak peduli dengan apa yang orang pikir dengan saya. Makanya I don't care what they think about me. It's alright. They'll get it one day. I love you Lord. I follow you. You are my God. Saya ikut Tuhan kok. Saya dari belakang, saya angkat tangan, saya nangis, selesai ibadah, saya pulang. Saya pulang ke rumah. Tiba-tiba saya bilang, Shalom. Oma saya yang mengurus saya dari umur 2 hari. Karena saya dari sejak umur 2 hari sudah diberikan ke orang. Oma saya tanya, hey, what's wrong with you? Ada apa kamu? Baik-baik. Karena biasanya kalau kita pulang sudah mabuk. Kalau orang Manado kalau pulang sudah mabuk, siapa mau kita mau. Begitu. Tahu kan? Ada orang Manado di sini. Kalau ada orang yang bukan orang Manado artinya kalau so mabuk itu sudah nggak ada yang dia takuti. Ya, anak umur 15 tahun. Saya umur 12 tahun setengah, hampir 13 tahun pertama kali masuk penjara. Makanya di dalam tubuh saya sampai hari ini ada tanda-tanda kematian yang sudah dihidupkan Yesus. Ya, kalau dari kepala saya sudah ada yang dijahit, ada yang bolong, ada yang apa. Semua sampai badan saya. Tapi Paulus bilang itulah bukti daripada kuasa Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi saudara, si Yairus dan perempuan sakit pendarahan ini, sekalipun looks like there is no hope. Ya. Sudah mati anakmu, kenapa kau susahkan Yesus? Enggak apa-apa. Tuhan Yesus, diam. Dia tidak mati, dia hanya tidur. Ditertawain lagi. Kadang-kadang kan kita begitu. Kalau kita percaya, saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Tidak mungkin. Namanya sudah begitu, tak mungkin. Padahal sama-sama pelayan Tuhan. Ya, saya pernah bilang begini sama teman saya, teman baik saya. Saya dapat mimpi. Tuhan kasih saya mimpi, saya berkhotbah di luar negeri. Waktu itu di Filipina. Dan ada ribuan orang yang menghadiri ibadah itu. Teman baik saya yang duduk dengan saya, tidur dengan saya. Dia baik, sama-sama bertobat dari Makeret Barat. Kami anak Makeret. Ya, jadi nakalnya sedikit-sedikit lebih. Gitu. Ya. Saudara-saudara, dia bilang begini sama saya. Bro, mimpi di siang bolong. Bahasa Inggris aja enggak tahu, ngana mau khotbah di Filipina. Betul saudara. 1 tahun kemudian saya di-invite. Pergi ke Filipina untuk melayani di gereja the Living Words itu. Dan mereka punya stasiun TV dan radio dan disiarkan. Dan ada ribuan orang yang diberkati. Padahal waktu itu bahasa Inggris compang-camping. Kita berjalan dalam iman, toh, berharap pada Tuhan. Dan waktu saya pulang dia bilang begini, ternyata betul kamu punya mimpi. Kadang-kala ada teman-teman baik kita bilang begini, sama seperti Yairus. Waktu Tuhan Yesus bilang tidak, dia tidak mati, dia hanya tidur. Orang-orang tertawa ini, fakta. Kan manusia itu hidup karena fakta kebanyakan. Betul? Kalau saudara baca dalam Alkitab, kebanyakan yang namanya fakta itu bisa dibalikkan oleh Tuhan. Ya kan? Elizabeth sudah menopause tapi bisa melahirkan seorang yang bernama Yohanes. Betul? Sama seperti Yairus, anaknya sudah mati.
tapi bisa dibangkitkan. Betul? Makanya Tuhan Yesus bilang, hidup kamu, Paulus bilang, hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. So we live by faith, not by sight. Iya kan? Jadi Tuhan Yesus bilang, tidak, orang tertawain. Ada juga yang begitu kok di gereja lain, di sini tidak ada. Di gereja lain, udah kelihatan seperti itu, kok mau ngomong gitu. Udah tahu-tahu susah, ya susah lah seumur hidup. Udah tahu gak sukses, gak berhasil, ya begitulah hidupmu selama-lamanya. Saya pernah melihat hal itu. Ada orang bilang begitu sama saya, seorang pendeta, seorang gembala di gereja Bethel. Dia bilang begini, bro, kamu itu bertobat anak muda kecil. Saya ini sudah puluhan tahun melayani keliling Indonesia. Saya lihat dia, saya senyum. Sakit. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau memberkati orang ini. Saya percaya janji Tuhan buat hidup kita itu lebih daripada apa yang dia pikirkan dan doakan. Bahkan lebih. Itu Efesus 3 ayat 20 bilang begitu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh melampaui daripada apa yang dapat kamu pikirkan dan doakan. So 5 tahun kemudian dilihat saya, dibilang, bro luar biasa. Ternyata bro dipakai Tuhan bisa keluar ya. Saya bilang, loh kok kemarin gak ada bilang kita. Cuma sama Tuhan kelas pedesaan. Sekarang ini kenapa begitu? Iya, ada orang begitu. Gak perlu kita tantang orang itu. Diam dan berkati saja. Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Amin. Karena bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saudara, ketika tidak ada pengharapan, ketika seakan-akan lose hope, percaya saja sama Tuhan. Firman Tuhan yang kau dengar hari-hari ini, itu akan menguatkan kamu. Saya pernah melihat dengan mata saya sendiri, Tuhan menyembuhkan anak saya yang kata dokter, mungkin sudah tidak bisa disembuhkan, tapi Tuhan sembuhkan. Amin. Saya pernah melihat hal itu. Ada orang bilang begini, kamu so miskin, kong susah melendong. Tidak ada orang tua lagi, yatim piatu lagi. Oh, ngana mau bicara apa sama Tuhan? Saya bilang, tidak apa-apa Tuhan. Tuhan kasih saya orang tua dari Michigan, dari Amerika. Karena itu tanggal 20 ini saya pergi ke mereka karena ulang tahun mama saya. Ya, who knows? Tidak ada orang yang tahu hidup kita. Tapi Tuhan yang tahu hidup kita. Apa yang mau terjadi dalam hidupmu bukan karena kata orang, tapi karena kata Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, mari kita punya pengharapan, have hope in God, ya, dan faith in God. Dalam segala hal, mungkin saya nggak tahu apa pergumulan hidup kita di tempat ini. Saya nggak tahu apa yang kita hadapi hari ini. Mungkin kau sedang bergumul bertahun-tahun, Tuhan belum jawab, tapi saya mau kasih tahu. Tuhan bisa lakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Mungkin seakan-akan pintu tertutup. Tapi dalam Tuhan pintu itu bisa dibuka. Amin. Mungkin kata dokter bilang, tidak mungkin sembuh. Tuhan bisa sembuhkan. Saya pernah melihat hal seperti itu. Karena iman itu menyelamatkan. Anak perempuan Yairus disembuhkan. Perempuan sakit pendarahan 12 tahun disembuhkan. Fakta bilang tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa lakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Mari kita berdoa. Thank you Jesus, thank you. Mungkin ada beberapa dari antara kalian, saya minta pemain keyboard saja, string. Mungkin ada beberapa dari kalian yang datang di tempat ini sedang bergumul sesuatu. Saya merasa ada yang berdoa bahkan bertahun-tahun sampai hari ini dan seakan-akan mau putus asa. Ingat, Tuhan mendengar. Ada waktu yang terbaik dari Tuhan yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Dan kau akan lihat firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaanmu seperti orang bermimpi. Kau akan takjub, kau akan bilang, oh Tuhan kenapa ya? Wah luar biasa Tuhan. Saya pikir sudah tidak mungkin, tapi ternyata Tuhan buat jadi mungkin. Saya pikir sudah tidak bisa, tapi Tuhan buat semuanya bisa. Kau boleh angkat tangan dari tempat dudukmu kalau kau butuh didoakan, butuh dikuatkan. Mungkin kau sedang bergumul hari ini sampai hari ini. Saya percaya Tuhan yang besar itu. Sama seperti pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar itu. Dia sanggup menjawab doa-doamu. Tuhan Yesus melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka sedang hadapi hari ini. Tuhan tahu apa menjadi doa mereka.
yang mungkin sekian lama Tuhan lihat. Tuhan tahu. Dan saat ini sebagai hamba-Mu, kami mengangkat bersama-sama semua yang kami sudah doakan bertahun-tahun ini Tuhan. Sekian lama ini Tuhan. Semua pergumulan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan tahu. Dan firman Tuhan berkata Tuhan sanggup menjawab doa-doa kami di dalam nama Yesus. Bahkan kitab Markus berkata, percayalah apa yang kau doakan hari ini sudah kau terima di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Kami terima itu. Tuhan, aku memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua doa mereka, pergumulan hidup mereka dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan. Dijawab Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam beberapa saat ke depan, kita akan melihat jawaban Tuhan itu. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, kita akan terkagum-kagum. Amin. Tuhan, kami berdoa angkat tangan juga buat Bapak Gembala. Tuhan jamah sembuhkan keluarganya, istri, keluarganya. Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Sudah sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Segala hormat, pujian, syukur, pengagungan, kejayaan, kemasyuran hanya bagi Tuhan saja. Karena kami tidak bisa mencuri kemuliaan-Mu, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Semua kuasa, perbuatan, kejadian, mujizat yang terjadi semua karena Tuhan. Kami adalah hamba-Mu. Kami hanya hamba yang berguna kalau Tuhan pakai. Kalau tidak, kami juga tidak berguna. Karena itu kami bersyukur kami ada Tuhan yang ada bersama dengan kami sehingga kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan ini. Segala pujian, hormat, syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.